Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wassalamualaikum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر muslimin mukminin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan yang itu tiada ternilai jika dihitung dengan materi. Oleh karena itu, selagi Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat itu dengan menggunakannya kepada jalan-jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada dirinya dan juga muslimin, mukminin semuanya. Marilah senantiasa kita pelihara dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendefinisikan takwa. Takwa yaitu adalah secerdas-cerdasnya orang. Secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang bertakwa. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang durhaka. Sejujur-jujurnya orang yang jujur adalah amanah. Dan sebohong-bohongnya orang yang bohong adalah khianat. Itulah yang didefinisikan takwa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma taqwa?" Apa itu takwa? Abu Hurairah lantas bertanya, "Pernahkah engkau berjalan di suatu jalan, di situ penuh onak dan duri?" Umar lantas menjawab, "Ya." "Apa yang akan kamu lakukan?" Kata saya Abu Hurairah. Maka Umar menjawab, "Saya akan berhati-hati." Begitulah takwa, kata Abu Hurairah. Jadi takwa adalah kehati-hatian kita untuk meniti hidup ini, untuk menjalani hidup ini. Jangan sampai kita terjebak kepada onak dan duri. Jangan sampai kita terjebak kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menjerumuskan kita, yang akan mencelakakan kita hidup di dunia, terlebih hidup di akhirat. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah mendefinisikan takwa adalah, takwa itu al-khaufu bil jalil. Takwa itu adalah takut kepada Sang Pencipta, takut kepada Zat yang menciptakan kita. Ketakutan kepada Allah bukan berarti kita menjauh, akan tetapi takut kepada Allah justru kita harus mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita mendekati cahaya, semakin kita dekat dengan cahaya, semakin besar bayangan yang dihasilkan. Begitulah manusia. Allah ibarat cahaya. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar bayangan itu dan semakin besar takwa kita. Maka jika seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin besar takwanya. Sebaliknya, kalau orang jauh dari Allah, maka kecil pula takwanya. Yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa adalah al-amal bitanzil, yaitu beramal terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan syariat-syariat yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, takwa juga ar-ridha bil qalil, yaitu ridho terhadap pemberian yang sedikit.
meskipun sedikit tampak jumlahnya, akan tetapi sebenarnya pemberian Allah itu sangatlah banyak, tiada ternilai, tiada terkira. Kenapa dikatakan sedikit? Karena manusia sifatnya selalu kurang dan kurang terhadap nikmat. Oleh karena itu, kalau kita ingin takwa yang sebenarnya, kita harus ridho dengan sesuatu yang sedikit, dengan pemberian yang sedikit. Termasuk dalam kondisi kita saat ini, kalau kita berada dalam kekurangan, berada dalam keadaan kurang sehat, ridho dengan takdir Allah. Itulah sebenarnya yang dikatakan takwa. Yang selanjutnya, takwa adalah al-istidad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menuju bekal kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa itu? Tentunya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa secara umum berasal dari kata wiqayah, yaitu memelihara. Memelihara hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terus menjauh dan menjauh. Kalau kita merasa diri kita jauh dari Allah, merasa diri kita tidak didengar doanya, atau merasa diri kita penuh dengan kemaksiatan, maka segeralah kita mendekat dan mendekat kepada Allah. Ingatlah, Allah senantiasa menerima taubat kita, menerima doa kita selama hayat masih di kandung badan. Selama nafas masih belum sampai di tenggorokan, selama itu pula Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat dan berdoa. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Lantas bagaimana supaya kita tetap bisa memelihara takwa yang sebenar-benarnya? Dalam ayat yang di mukadimah yang khotib bacakan tadi, yaitu surah Ali Imran ayat 103 dan 104, dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah Allah berpesan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka selanjutnya dilanjutkan dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dari sudut pandang tanasubul ayah was suwar, atau korelasi ayat dalam surah-surah dalam Al-Quran, perintah berjamaah datang setelah perintah takwa, yang itu menunjukkan betapa hubungan antara takwa dengan kehidupan berjamaah sangatlah erat. Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam, dan kitabnya yaitu Al-Quran, itu harus dilakukan dengan cara hidup berjamaah dalam satu kesatuan, terpimpin oleh seorang imam yang ditaati, dan kaum muslimin tidak boleh berpecah belah, tidak boleh tercerai-berai. Semuanya itu harus dilakukan dengan istiqomah, terus menerus, konsisten, hingga kita meninggal dunia tetap dalam pegangan tali agama Islam, dan kita tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Sementara itu Ibnu Katsir menjelaskan ayat 103 dari surah Ali Imran tadi dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, innallaha yardalakum salatan wa yaskhatulakum salasan. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tanasahu wa an tunasahu mawalahullahu amrahum, wa yaskhatulakum salasan qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atal mal. Allah ridha kepada kalian 3 perkara dan murka kepada kalian 3 perkara. Allah ridha kepada kalian yang pertama,
menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya sedikit pun. Yang kedua, berpegang teguh kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kalian berpecah belah, serta saling menasihati dengan orang yang dikuasakan oleh Allah untuk mengurus perkara kalian. Sedangkan Allah murka kepada kalian dengan 3 perkara, yaitu banyak berdebat, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Jadi, untuk dapat mewujudkan takwa yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam rangkaian surah di atas, tiada lain dan tiada bukan adalah dengan mewujudkan kehidupan berjamaah. Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak kepada persaudaraan dan terwujudnya persatuan, serta mengecam perpecahan dan permusuhan. Maka Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam selalu mengarahkan umatnya untuk menjaga persatuan dan mewaspadai dari hal-hal yang bisa memicu kepada perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Dengan pola hidup berjamaah terpimpin dalam satu kesatuan, maka kaum muslimin dapat merasakan nikmatnya bersaudara. Dengan persaudaraan yang kuat, maka kaum muslimin akan mampu menolong yang lemah, tertindas, dan teraniaya, menegakkan keadilan, dan menciptakan perdamaian, serta membebaskan manusia dari perbudakan dan penjajahan. Hari ini kita saksikan saudara-saudara kita di Palestina masih terjajah, saudara-saudara kita di Kashmir masih terjajah, saudara-saudara kita di Rohingya masih teraniaya, demikian juga di Uighur dan di belahan bumi yang lain. Itu karena muslimin tidak bersatu padu. Kalau saja muslimin ini bersatu padu, jangankan muslimin seluruh dunia, dunia Arab saja kalau bersatu padu, Israel pasti tidak akan mampu menguasai Palestina. Akan tetapi karena hari ini muslimin masih terpecah belah, muslimin masih mengurusi urusan dalam negeri masing-masing, maka selama itu pula Israel, Zionis Israel masih bercokol di bumi Palestina. Maka dengan hidup berjamaah, kaum muslimin akan mendapat rahmat Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lain, al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Dengan berjamaah Allah akan menurunkan rahmat, dan dengan berpecah belah Allah akan menurunkan azab. Semoga dengan renungan sederhana ini kita semua bisa sadar sesadar-sadarnya untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan mewujudkan takwa itu dalam pola hidup berjamaah, berimamah, bersatu padu, dan kita menghindari hal-hal yang bisa memicu perpecahan dan permusuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wasyukru lahu ala taufiqih, wassalatu wassalamu ala khairi abdih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم ألف بين قلوب المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.